Halo semuanya, selamat datang di segmen Teman Ngopi. Dan karena ini adalah video pertama di series ini, gue akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih teman ngopi itu. Jadi teman ngopi adalah sebuah segmen di mana gue akan membahas satu topik yang ringan sambil ditemani oleh secangkir kopi. Jadi sambil gue ngopi sambil bikin konten gitu. Dan kopi yang ada di depan gue ini memang baru dibikin itu dan masih panas. Di sambil nunggu kopinya dingin, gue akan membicarakan suatu topik di sini. Nah, pada awalnya sih ide gue di segmen ini juga sambil ingin men-challenge atau menantang diri gue untuk tidak bolak-balik ngeliat skrip ketika rekaman gitu. Karena di setiap video gue sebelumnya, gue selalu bolak-balik buat ngeliat skrip ketika rekaman gitu. Atau bahkan biasanya gue bagi per 1 atau 2 paragraf buat dihafalin, kemudian rekaman, kemudian ngeliat skrip lagi. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya agak susah banget gitu buat direalisasikan. Akhirnya gue memutuskan untuk mulai dari per 1 bab pembahasan aja buat nge-skip, kemudian rekaman itu. Jadi sedikit demi sedikit gue perlahan aja buat menghilangkan ketergantungan gue ngeliat skrip ketika rekaman. Gak langsung harus semua skripnya gue hafalin, ya lebih mudah aja sih. Jadi itulah dia sedikit pembahasan mengenai apa itu teman ngopi, dan mari kita langsung masuk ke topik pertama kita di saat sini, yaitu tentang Twitter versus Threads. Bagi kalian yang belum tahu, aplikasi Threads adalah sebuah platform sosial media baru yang dibuat oleh Mark Zuckerberg selaku pemilik Instagram dan Facebook, yang dinilai banyak orang sebagai pesaingnya Twitter. Dan walaupun baru rilis beberapa hari, namun jumlah pendownload dan pengguna aplikasi ini langsung melambung tinggi cuy. Yang dimana di hari pertama perilisan aplikasi ini saja sudah didownload oleh lebih dari 30 juta orang. Dan gue adalah salah satu orang yang tertarik untuk mencoba aplikasi ini. Karena gue penasaran aja gitu kayak gimana bentuk aplikasinya. Dan memang ketika kita baru coba untuk masuk atau login di aplikasi ini, cara loginnya bisa dibilang hampir sama dengan cara login di Instagram. Dan memang aplikasi ini juga langsung terhubung dengan akun Instagram kita, dimana mulai dari username, foto profil, sampai daftar teman dekat kita di IG itu juga langsung ditransfer ke aplikasi Threads ini. Pandangan pertama gue ketika mencoba aplikasi ini adalah gue merasa bahwa aplikasi ini emang Twitter banget sih itu. Mana mulai dari tampilannya, homepage-nya, kemudian fitur tweetnya dan inboxnya itu terasa mirip banget. Walaupun mungkin dari segi fitur search-nya ataupun profilnya itu mereka ngambil dari Instagram. Nah, namun sayangnya aplikasi Threads ini memang masih memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan aplikasi Twitter. Itu belum adanya fitur trending page dan juga direct message atau DM untuk kita melakukan obrolan secara personal. Dan jika kita ingin menghapus akun Threads, maka kita juga harus menghapus akun Instagram kita. Menurut gue sih beberapa fitur tersebut juga akan ditambahkan di Threads nantinya. Nah, setelah 2 hari gue mencoba aplikasi ini, gue merasa aplikasi ini semakin mirip dengan Twitter. Mana ketika gue baru masuk ke dalam aplikasinya, beranda gue langsung didominasi oleh postingan gambar dan quote-quote. Nah, ketika baru download, beranda gue masih didominasi oleh tweet-tweet dari pengguna yang memang seharusnya menjadi konten utama di sosmed ini. Tapi sekarang malah didominasi oleh postingan gambar ataupun quotes, yang membuat gue merasa aplikasi Threads ini sekarang semakin mirip dengan Twitter gue dulu gitu isi berandanya. Ya, entah ini karena pengaruh algoritma atau emang semakin banyak pengguna dan base akun Twitter yang juga mulai pindah ke sini. Nah, gue pun juga jadi penasaran gitu, apa sih jadi banyak orang yang pada pindah dari aplikasi Twitter ke Threads. Nah, sebenarnya gue juga udah gak main Twitter lagi dalam beberapa bulan terakhir ini, hingga gue juga kurang tahu nih apa yang sebenarnya terjadi kepada Twitter. Gue pun coba bertanya kepada Mbak Google tentang apa sih sebenarnya yang jadi penyebab orang warga Twitter pada pindah ke Threads. Dan dari apa yang gue temukan di Google, alasan orang-orang pada pindah dari Twitter adalah karena ada beberapa kebijakan baru dari Mang Elon yang kurang disenangi oleh penggunanya, seperti centang biru yang harus bayar langganan tiap bulan,
kemudian beberapa fitur yang dibatasi. Bahkan yang terbaru, Mang Elon juga membatasi jumlah tweet yang bisa dilihat oleh penggunanya karena alasan keamanan data, mana pengguna baru cuma bisa melihat 500 tweet dalam sehari, sedangkan pengguna lama yang belum verified cuma bisa melihat 1000 tweet dalam sehari, dan pengguna yang sudah verified baru bisa melihat 10.000 tweet. Nah, ini kan seakan-akan terlihat seperti Mang Elon memaksa para penggunanya untuk berlangganan ke Twitter Blue mereka. Harganya juga tidak murah, yaitu Rp165.000 per bulan ketika video ini dibuat, dan ada kemungkinan juga akan naik itu harganya. Nah, dengan beberapa permasalahan tersebutlah yang menyebabkan akhirnya orang-orang di Twitter mencoba mencari alternatif platform sosial media yang serupa dengan Twitter, salah satunya seperti Threads. Dan dengan munculnya aplikasi Threads sebagai pesaing Twitter yang juga langsung mendapatkan kepopuleran yang luar biasa, tentunya tidak akan membuat Mang Elon tenang dan cuma berdiam diri saja. Dengan memutus Spiro sebagai pengacaranya, mereka menuding Threads telah menjiplak platform Twitter dan diduga telah melakukan pencurian rahasia bisnis dan kekayaan intelektual dalam pengoperasian Threads dengan merekrut mantan karyawan Twitter. Nah, sementara itu, Mang Elon di akun Twitternya juga sempat mengaku bahwa dia tidak keberatan dengan persaingan, cuma dia tidak bisa mentolerir segala bentuk kecurangan. Nah, tentunya tudingan yang diberikan oleh Twitter tersebut juga langsung dibantah oleh pihak Meta, di mana mereka mengelak akan adanya keberadaan mantan karyawan Twitter yang terlibat dalam pengembangan aplikasi Threads. Selain itu, sebelum adanya permasalahan tweet ini, Mang Elon dan Mang Zack juga sempat digambarkan ingin bertarung diri, di mana Mang Elon ngajakin Mang Zack buat gelut di Octagon, yaitu tempat yang biasa digunakan oleh para atlet MMA. Nah, cuma ini juga belum jelas itu apakah ini cuma candaan aja atau memang mereka pengen gelut beneran. Pihak Twitter juga tidak memberikan keterangan yang jelas ketika diminta komentar tentang hal ini. Oke, itulah dia tadi pembahasan mengenai aplikasi Threads dengan Twitter. Kemungkinan akan berlanjut ke jalur hukum. Ya, pendek aja untuk video kali ini. Nah, kalau kelamaan takutnya ntar copy gue udah jadi Thomas Shelby itu. Tapi gue ingin bertanya nih pada kalian, kira-kira kalian lebih suka aplikasi Threads atau aplikasi Twitter gitu? Kalau gue sendiri sih tidak terlalu mempersalahkan kedua aplikasi tersebut ya. Meskipun untuk saat ini kemungkinan gue lebih memilih aplikasi Threads itu, karena lebih fresh aja gitu, karena baru rilis. Dan semoga dengan adanya aplikasi Threads ini sebagai pesaing Twitter, gue berharap sih Mang Elon jadi lebih berhati-hati juga itu ketika dalam membuat kebijakannya, dan semoga Mang Elon bisa membuat kebijakan yang lebih mudah diterima oleh penggunanya, biar nggak kalah saing dengan aplikasi Threads. Jadi sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.